Hai, aku Trisna dan hari ini aku ingin cerita tentang sebuah project pribadi yang aku bikin untuk channel YouTube aku, yaitu sebuah vlog dengan judul Cerita Seminggu. Jadi cerita seminggu ini adalah sebuah vlog, artinya untuk mendokumentasikan kehidupan aku sehari-hari selama 1 minggu. Sebenarnya udah cukup lama aku pengen bikin vlog-vlog kayak gini, karena dari SMA, aku udah terpapar dengan vlog, karena waktu SMA itu sekitar tahun 2014-15 itu YouTuber ada banyak sekali. Ada Aku Hapsa bikin vlog, Reza Arab bikin vlog, Chandra Leo bikin vlog, Arif Muhammad bikin vlog. Intinya vlog tentang kehidupannya dia sehari-hari. Dan aku jadi punya keinginan yang sama. Jadi waktu aku SMA, aku juga bikin beberapa video vlog tentang keseharianku waktu menjalani SMA. Sayangnya videonya cuma ada sedikit, gak terlalu banyak dan gak terlalu ada ceritanya. Setelah itu udah gak pernah dokumentasi secara rutin ya. Secara rutin aku gak pernah bikin vlog sampai akhirnya kuliah. Di perkuliahan semester akhir, mungkin semester 6 atau 7, aku memulai untuk kayaknya pengen bikin vlog lagi untuk mendokumentasikan akhir-akhir masa kuliah aku, karena kayaknya seru nih kalau dibikin vlog atau didokumentasikan. Nah, itu terjadi di tahun 2020, yang mana kita tahu 2020 ada COVID-19 yang menyebabkan semua hal di dunia ini berhenti, termasuk perkuliahan. Jadi aku bisa dibilang gagal mendokumentasikan vlog tentang hari-hari akhir aku di perkuliahan. Nah, kenapa aku bikin sekarang? Karena aku baru aja lulus kuliah semester 14 dan aku ngerasa ada banyak hal, kalau aku melihat ke belakang, ada banyak hal, cerita-cerita yang seru, dan aku nggak berhasil untuk mendokumentasikan hal tersebut. Aku nggak punya fotonya, aku nggak punya videonya, dan hal tersebut cuma tersimpan di kenangan aku sendiri aja, di kepala aku sendiri aja. Dan hal tersebut kan nggak abadi ya, tentunya, karena aku juga nggak pintar untuk mengingat banyak hal. Jadi ya aku pengen aja untuk hari ini dan ke depan, aku ingin mendokumentasikan semua hal yang akan terjadi pada hidupku, sehingga 10 atau 20 tahun ke depan aku bisa melihat video-video ini lagi. Nah, ada banyak sekali vlog yang ada di YouTube, tapi ada 2 channel YouTube yang menginspirasi aku untuk bikin untuk membuat vlog ini. Yang pertama adalah channel Days After 24 dari Bang Echa. Dia ini keren banget, dia bikin vlog tiap hari, kehidupannya tiap hari, pagi sampai malam edit, besoknya upload. Mungkin kayak gitu ya kinerjanya, tapi kalau aku lihat YouTube-nya tiap hari bener-bener upload. Setiap hari ada vlognya masing-masing gitu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu, satu hari ada vlognya masing-masing, nanti bisa. Yang kedua adalah channel Panji Pragiwaksono. Judul videonya adalah .id Weekly Vlog, yaitu vlog yang menceritakan kehidupan Panji selama 1 minggu di New York atau di Indonesia. Jadi aku ingin menggabungkan 2 hal tersebut, yaitu kehidupan aku setelah lulus kuliah, setelah wisuda. Kemudian aku ingin mendokumentasikan juga setiap hari, tapi karena kayaknya susah kalau bikin vlognya tiap hari, jadi aku rangkum aja 1 minggu seperti yang dilakukan oleh Bang Panji Pragiwaksono. Oke, sedikit cerita tentang background aku lulus kuliah. Jadi aku itu kuliah tahun 2017, yaitu 7 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu. Nah, karena ada COVID itu adalah masa-masa dimana aku KKN, magang, dan juga skripsi. Itu udah akhir-akhir semester tuh. Aku gak ada KKN, gak ke desa-desa dan berbaur dengan masyarakat atau melakukan kegiatan-kegiatan lain, gak ada. KKN aku cuma di rumah aja karena COVID. Magang juga, aku cuma magangnya di kampus, nggak terlalu ada bener-bener pengalaman kerjanya kalau dibandingkan dengan magang di perusahaan-perusahaan yang beneran gitu ya, daripada hanya di kampus. Oke, setelah itu cukup panjang. Aku semprot tahun berapa ya? Kayaknya aku semprot tahun 2021. 2020 itu kayaknya skripsi semester 8. 2021 itu mungkin aku semester 9 atau semester 10. Itu aku semprotnya di situ. Kemudian udah tuh nggak kerjain lagi karena males, sampai akhirnya di 2022
aku ingin banget ada grup, aku bikin grup judulnya skripsi dulu. Itu aku ngajak teman-teman seangkatan aku yang juga belum lulus kuliah, aku masukin grup itu, dan kita berbagi info dan juga untuk ngajakin ayo ngerjain skripsi bareng lah. Dan beberapa kali kita juga keluar bareng ke coffee shop, ke warkop untuk ngerjain skripsi bareng. Udah itu berjalan lama sampai akhirnya aku melakukan bimbingan lagi itu tahun Desember 2023. Emang karena sekali lagi karena aku males ngerjain skripsi, jadi aku lama sekali untuk menunda kelulusan ini. Desember 2023 itu aku mulai bimbingan lagi. Aku ke kampus ketemu dengan dosen pembimbing aku, melakukan bimbingan, dan lama lagi aku nggak ngerjain lagi, dan ngerjain lagi bimbingan lagi. Itu mungkin ada sekitar bulan Mei dan Juni. Di bulan Mei dan Juni itu benar-benar intens. Aku ngerjain skripsinya, aku bimbingan, aku ke kampus, sampai akhirnya aku dapat jadwal sidang skripsi tanggal 11 Juni. 11 Juni aku dapat sidang skripsi dan berjalan lancar. Sudah lancar, kemudian aku yudisium pada tanggal 25 Juni, hari Kamis kemarin. Dan aku wisuda tanggal 28 Juni, hari Minggu kemarin. Mantap, kes negara bro. Dari Fakultas Esmikom Vincent Arifansyah Putra Essos. Masih ada tuh dapat hadiah dari temen aku, buket, dan juga ada selempang atas nama aku. Makasih teman-teman. Tapi yang membuat aku ingin bikin vlog ini adalah aku merasa setelah sidang skripsi hingga yudisium atau mendekati yudisium, gak ada perubahan yang terjadi pada hidup aku. Karena aku merasanya kayaknya setelah lulus kuliah akan ada perubahan ya dalam hidupku. Kayaknya bebannya akan berkurang deh. Kayaknya aku bisa jadi lebih baik deh. Karena sejujurnya, apakah aku pengen berubah? Enggak juga sebenarnya. Karena aku juga udah menikmati keadaan aku sekarang ya. Aku udah punya pekerjaan freelance meskipun sebagai seorang videographer di dunia perweddingan. Jadi aku ngerasa udah aman dan nyaman. Aku juga masih tinggal sama orang tua. Semua kebutuhan aku udah tercukupi lah sebenarnya. Jadi nggak ada hal yang pengen aku rubah secara spesifik. Cuma masalahnya adalah emang beneran nggak apa-apa ya aku gini terus gitu. Itu yang jadi pertanyaan di kepala aku sih. Emang boleh aku sesantai ini terus-terusan? Karena itu mengkhawatirkan buat aku. Jadi aku memutuskan untuk pengen berubah. Tapi keinginan aku untuk berubah aku pasrahkan kepada keadaan. Harapannya adalah biar keadaan yang merubah aku. Setelah lulus kuliah kayaknya aku bakal berubah deh. Ternyata enggak seperti itu. Ya aku pahami ada dua hal yang membuat kita berubah. Yang satu adalah keadaan yang memaksa kita untuk berubah. Yang kedua adalah diri kita sendiri. Kita memaksa diri kita sendiri untuk berubah. Nah karena aku ngerasa bahwa keadaannya nggak membuat aku berubah, selalu wisuda sama aja, nggak ada perubahan spesifik gitu ya. Dan kedepannya aku juga nggak tahu ya, aku punya rencana-rencana tetap di dunia videografi dan fotografi. Cuma apa yang akan terjadi ke depan aku nggak tahu, kita nggak bisa nebak apa yang ada di masa depan.
Jadi aku memutuskan untuk memaksa diriku sendiri untuk berubah. Salah satunya adalah bikin ini. Karena ini adalah sebenarnya salah satu hal yang aku inginkan. Aku pengen banget bikin vlog dari dulu. Dari dulu aku pengen bikin vlog. Tapi nggak pernah kesampaian karena aku orangnya males banget. Jadi sekarang aku udahlah. Karena kayaknya aku udah berubah. Aku udah bodo amat kayaknya. Ya udahlah. Ya lo bikin aja, upload aja gitu. Mau dilihat teman-teman boleh gitu. Ada bilang jelek ya, gak apa-apa. Ada yang bilang bagus, mantap. Karena sekarang aku umur 25, by the way, fuck, terlalu bahasa Inggris coy. Nanti kedepannya aku akan mendokumentasikan, aku akan mendokumentasikan kehidupan aku selama 1 minggu, mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan aku akan rangkum jadi satu video dan aku akan upload di channel YouTube aku. Aku nggak tahu apakah dalam seminggu akan ada hal-hal menarik atau mungkin aku 1 minggu cuma di rumah aja. Nggak tahu ya, semoga enggak sih ya. Nggak seru banget anjir bikin vlog di rumah aja selama 1 minggu. Dan yaudah, ini adalah cerita seminggu episode ke-0. Episode ke-0 apa ya? Atau episode pilot bisa dibilang ya. Atau episode percobaan gitu. Kalau video ini kalian lihat nanti waktu aku ngedit ada banyak potong-potongan, itu karena kayaknya aku masih belum terbiasa ngomong di depan kamera dan banyak sekali omongan aku yang kurang pas, jadi aku ulang sehingga akan aku cut lagi kayaknya, karena ya namanya juga percobaan ya. Dan semoga kedepannya akan lebih baik dan aku bisa konsisten bikin video vlog ini. Yuk, udah sih, gimana cara nutup vlognya ya?